Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suci Ningsi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Heni Mei Deviani dalam acara ngobrol bareng tentunya, Bu. Acara ngobrol bareng, ya, kita akan santai bersama beberapa saat ke depan untuk bincang-bincang tentang yang lagi trending saat ini, yakni pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Oke, Bu. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ibu Heni? Alhamdulillah ini sehat walafiat dan tetap semangat. Luar biasa. Alhamdulillah kita bisa bersama di sini ya. Bincang santai ini kita akan obrolin tentang tadi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang di tahun pelajaran 2020-2023 ini ya mulai diimplementasikan di tingkat dasar. Seperti itu, iya. Untuk kurikulum Merdeka ini, ya setahu saya itu konsepnya hampir sama ya, atau sama ya dengan filosofinya Ki Hajar Dewantoro seperti itu. Dari itu, Bu. Iya, yang memerdekakan seperti itu, memerdekakan ya, kemerdekaan dan mengoptimalkan potensi peserta didik begitu. Nah, menurut Ibu Heni di pendidikan dasar, bagaimana sih sekolah dasar itu merancang sebuah pembelajaran berbasis Merdeka Belajar dari peralihan kurikulum ini seperti itu? Merancang sebuah pembelajaran dari satu kurikulum yang baru itu dulu sesuatu yang harus kita ini ya Bu ya, belajar tentunya. Sesuatu yang baru yang belum kita kenal, kita kenali dulu lah. Hakikatnya untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar ini berarti kita sebagai guru merdeka mengajar, siswa juga dalam pembelajaran merdeka belajar. Artinya menentukan arahnya sesuai dengan potensi-potensi yang sudah dimiliki. Karena menurut saya itu dalam pembelajaran adalah sebuah proses yang sangat mengasihkan, proses mengasihkan, menyenangkan dan sangat menantang tentunya. Banyak hal yang kita tidak tahu, tentu kita harus banyak belajar. Filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang kodrat anak memiliki satu potensi-potensi yang istimewa dan setiap anak itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Sebagai guru tentu dalam proses pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah guru sebagai penuntun. Kita menuntun, kita menggali, kita mengembangkan semua potensi itu dalam proses pembelajaran. Nah, merancangnya bagaimana? Kalau saya sendiri pribadi cenderung yang merancang sesuai dengan segala kemampuan yang kita miliki, kemampuan guru, kemampuan siswa, sarana prasarana yang mendukungnya, dan ya kalau dalam satu konsep itu kita mengukur dulu, kita mengukur kemampuan guru, kemampuan anak dan pendukungnya. Kalau menurut saya gitu Bu, jadi kalau saya mampu ingin melakukan seperti apa begitu, siswa juga kita tahu bagaimana karakteristiknya, kemudian setelah itu kita lakukan yang terbaik untuk mereka, begitu. Sesuai dengan karakteristiknya, ya, contohnya misalkan kita menanam padi, kita memperlakukan ya seperti padi, gitu. Itu konsepnya beliau Ki Hajar Dewantoro. Kita menanamkan kedelai juga kita memperlakukannya seperti bagaimana karakteristiknya kedelai, gitu. Karena setiap karakteristik itu mempunyai keistimewaan yang dikembangkan. Rancangan pembelajaran yang kami implementasikan dalam pembelajaran, salah satunya yaitu pada satu pembelajaran contohnya konsep IPA pada mata pelajaran muatan pelajaran, sekarang kan muatan pelajaran ya Bu ya, muatan pelajaran IPA ini
kami mengkonsepkan sesuai dengan beliau Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana anak bisa memahami dulu, ya. Kalau dalam psikologi modernnya, aktifnya dulu. Kemudian bagaimana anak bisa ngeroso dulu, ngerti terus ngeroso. Anak bisa merasakan, ikut merasakan, gitu kan. Dan kemudian bagaimana anak bisa ngelakoni, anak bisa melakukan, gitu. Nah, yang paling ideal menurut saya adalah pembelajaran dengan praktek langsung. Praktek langsung. Iya. Jadi kalau kita hanya menggambarkan saja, mendeskripsikan saja, anak abstrak gitu kan. Kalau langsung kan anak konkret melakukan, betul-betul melakukan. Dan anak sebagai pelakunya langsung, bukan gurunya. Guru hanya memfasilitasi saja untuk dapat melaksanakan secara maksimal begitu. Soalnya berbagi sharing ya Bu ya, berbagi cerita. Saya di kelas itu kan punya anak impulsif juga yang harus dipertimbangkan. Kalau secara kognitifnya belum memahami, biasanya dari beberapa pengalaman praktek malah justru anak-anak impulsif ini lebih antusias dan lebih cepat cepat dalam contohnya kemarin ya praktek IPA itu tentang rangkaian listrik Bu. Ada rangkaian listrik seri, paralel, dan kombinasi. Kemudian kami mempraktekkan dengan membuat lampu lalu lintas sederhana dengan bahan-bahan yang sederhana itu, yang kardus, sepatu, kemudian memanfaatkan barang bekas ya Bu ya. Kalau misalkan kabel-kabel juga tetap kita upayakan kabel-kabel yang ekonomis, kabel yang kecil yang jangan terlalu besar Bu gitu. Nah, itu anak-anak inklusif malah lebih bisa mengikuti dan memahami. Nah, baru setelah itu rancangannya praktek dulu, baru kita komunikasikan dan kita simpulkan. Nah, begitu. Jadi karena sudah langsung mempraktekkan, jadi anak tahu bahwa oh begini ya rangkaian seri itu, oh begini ya rangkaian paralel ini, gitu kan. Oh begini ya kalau sambungan plus dan minus itu keliru gitu. Itu jadi asik juga. Ada yang kebakar, biasalah ya namanya anak-anak kan mencoba sendiri, ada yang bohlamnya putus begitu ya, terus ada yang tidak nyala ketika rangkaian paralel gitu, ada yang nyala semua gitu karena sambungannya tidak sesuai kan, ada nyala merah, nyala kuning, nyala hijau, nyala gitu. Nah itu setelah kesimpulan baru anak-anak benar-benar memahami konsep bahwa rangkaian-rangkaian itu bisa dipraktekkan, bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya, dan dalam materinya pun akhirnya tersampaikan konsepnya tentang rangkaian-rangkaian sederhana tersebut. Itu yang pengalaman yang kami sudah coba gitu. Artinya bahwa anak-anak di dalam proses pembelajarannya itu mereka merasa senang karena mereka bisa mengeksplor apa yang ingin apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam benaknya, dieksplor dalam dibantu oleh dibimbing ya, kebimbingan kebimbingan guru yang selalu siap ya, peran guru di situ sangat siap, harus siap memang mengarahkan, kemudian tentu itu tadi mengarahkan kepada materi, terus menyimpulkan setelah pembelajaran itu kan menjadi satu titik yang nantinya kesimpulan itu dibuat oleh anak langsung. Dicatat langsung oleh anak karena anak sudah melewati masa-masa itu masa-masa tadi mereka sudah mencoba sehingga mereka paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus disampaikan nanti kepada dalam kesimpulan itu. Seperti itu. Menurut saya konsep Merdeka Belajar itu sangat luar biasa Bu. Banyak sekali yang kita dapatkan, banyak sekali yang dapat mengesankan untuk siswa maupun untuk guru, tidak hanya untuk siswa gitu ya. Karena merdeka itu adalah sesuatu dambaan, sesuatu idaman setiap orang gitu kan ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam mengajar kita merdeka tanpa tekanan, dalam belajar anak merdeka tanpa tekanan, insya Allah tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikian bincang saya kali ini dengan Ibu Heni Mei Deviani tentang Merdeka Belajar yang banyak menginspirasi kita tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.